Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Midul dengan NIM F1B 022032. Saya dari kelompok 20 Dastel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar telekomunikasi pada percobaan 4 yang berjudul teknologi seluler. Adapun pada percobaan kali ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengetahui pengaruh perubahan jarak terhadap level sinyal yang diterima, mengetahui perbandingan level sinyal 3G dan 4G pada provider yang sama. Yang ketiga, mengetahui perbandingan level sinyal 3G dengan 4G pada provider yang berbeda. Pada dasar teori ada konsep sistem komunikasi bergerak, yang dimana sistem komunikasi bergerak ini merupakan di mana dua terminal memiliki salah satu atau keduanya berpindah tempat. Dalam hal ini, perpindahan yang dimaksud terjadi pada sistem komunikasi radio yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi atau wireless. Nah, yang kedua, pada sub kedua ada jenis-jenis dari jaringan teknologi seluler. Yang pertama mulai dari generasi pertama, yaitu biasa kita disebut 1G, yang kedua ada generasi kedua atau 2G, 2G, yang ketiga ada generasi ketiga yaitu 3G, dan di 3G ini ada yang 3,5Z namanya. Yang generasi keempat itu 4G yang biasa kita pakai sekarang. Yang kelima baru-baru ini berkembang ada 5G atau generasi kelima. Pada sub ketiga itu ada DB dan DBM. Mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu perbedaan DB dan DBM. Jadi DB itu atau biasa kita sebut decibel merupakan perbedaan atau rasio antara kekuatan daya pancar sinyal. Persamaannya juga itu untuk mengenang Alexander Graham Bell, makanya huruf B merupakan huruf besar. Satuan yang digunakan untuk menunjuk efek dari sebuah perangkat terhadap kekuatan atau daya pemancar sinyal. Yang kedua itu ada DPM atau bisa kita sebut desibel miliwatt. Desibel miliwatt ini merupakan satuan kekuatan sinyal atau daya pemancar. Sinyal strength or power level 0 dBm didefinisikan sebagai 1 miliwatt. Beban daya pancar contohnya bisa dari sebuah antena ataupun radio. Lanjut, kita akan membahas tentang PDF, CDF, dan CCDF. Jadi apa sih itu PDF? Jadi PDF itu atau biasa kita singkat dengan Probability Density Function. PDF adalah nilai yang menunjukkan kemungkinan munculnya data dalam suatu range kejadian. Pada persamaannya yaitu PDF sama dengan jumlah data dibagi total seluruh data. Kedua ada CDF atau Cumulative Distribution Function. CDF menunjukkan nilai kumulatif dari nilai keadaan setiap range. Adapun rumusnya yaitu CDF hasil jumlah data ditambah jumlah data KN. Yang ketiga ada CCDF atau Complement Cumulative Distribution Function. Fungsi distributif kumulatif komplementer atau CCDF adalah fungsi yang menjadi komplement dari grafik CDF. Adapun untuk persamaannya yaitu CCDF sama dengan hasil akhir dari PDF. Iya. Baik, setelah kita membahas dasar teorinya, lanjut kita akan masuk ke bagian percobaannya. Yang pertama kita perlu ketahui dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan yang saya gunakan ini ada 2 smartphone Android 4G. Yang kedua ada software GineTrack Lite atau bisa teman-teman download di aplikasi Play Store, ada di sana GineTrack Lite. Yang ketiga ada software OpenSignal. Yang keempat ada satu buah kartu XL ataupun Telkomsel yang 4G ya teman-teman. Yang kelima ada timer. Selanjutnya kita akan masuk ke data hasil pengamatan yang saya lakukan. Adapun pengamatan yang saya lakukan itu ada 2, yaitu pengamatan level sinyal yang menjauhi BTS dan level sinyal yang mendekati BTS. Jadi ada 10 kali langkah yang saya lakukan. Yang pertama dari jarak 0 meter, yang kedua jarak 12,5 meter, yang ketiga jarak 25 meter, yang keempat jarak 37,5 meter, yang kelima jarak 50 meter, yang keenam jarak 62,5 meter, yang ketujuh ada jarak 75 meter, yang ke-8 ada 87,5 meter, yang ke-9 ada
100 meter, yang ke-10 ada 112,5 meter. Begitu pula sebaliknya, dari 112,5 meter itu sampai ke 0 meter yang untuk mendekati BTS. Ya, untuk analisa datanya sendiri yaitu berdasarkan data yang saya dapatkan, dapat diketahui bahwa rata-rata kuat sinyal Telkomsel pada level 4G untuk bagian yang menjauhi BTS dari jarak 0 meter sampai jarak 112,5 meter tergolong sangat baik. Untuk sinyal yang paling kuat yang dapat diterima oleh perangkat berada pada jarak 12,5 meter dengan redaman sebesar minus 81,883 dBn. Naik turunnya kualitas sinyal yang diterima dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama ada jarak pengguna dengan BTS, pohon, gedung, cuaca, dan banyak penggunaan jaringan dari Telkomsel itu sendiri. Pada hasil pengamatan sinyal Telkomsel yang mendekati BTS, itu dapat diketahui bahwa rata-rata kuat sinyal Telkomsel pada level 4G mendekati BTS dari jarak 112 meter sampai 0 meter itu tergolong sangat baik juga. Untuk sinyal yang paling kuat yang dapat diterima oleh perangkat pada jarak 50 meter dengan redaman sebesar minus 78,86 dBn. Naik turunnya kualitas sinyal ya seperti tadi, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak pengguna dengan BTS, pohon, cuaca, dan banyaknya penggunaan jaringan Telkomsel itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini ada dua yang saya dapatkan sesuai dengan tujuan percobaan. Yang pertama, jarak user terhadap BTS dapat mempengaruhi penerima sinyal yang diterima oleh para